Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunia Rahmawati Darmawan dengan NIM 1122-11263. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana menjaga keberlanjutan bisnis ikan cupang mulai dari proses ternak hingga tahap penjualan. Bisnis ikan cupang merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati karena modalnya yang relatif terjangkau dan dapat dijalankan dari skala kecil. Namun, pada kenyataannya, banyak pelaku usaha ikan cupang yang bertahan sebentar karena kurangnya pencernaan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep bisnis berkelanjutan dapat diterapkan dalam bisnis ikan cupang agar usaha dapat berjalan secara konsisten dan bertahan dalam jangka panjang. Untuk yang pertama, ada gambaran umum bisnis ikan cupang, yaitu bisnis ikan cupang adalah usaha yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pemilihan indukan, proses pemijahan, perawatan anakan, hingga penjualan ikan kepada konsumen. Target pasar dari bisnis ikan cupang ini cukup beragam, mulai dari penghobi pemula, kolektor ikan hias, hingga penjual ulang atau reseller. Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan penjualan dilakukan secara online, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Dengan potensi pasar yang besar tersebut, bisnis ikan cupang memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Kemudian ada alasan memilih bisnis ikan cupang. Alasan memilih bisnis ikan cupang ini sebagai objek pembahasan adalah karena bisnis ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan konsep bisnis berkelanjutan. Pertama, modal awal yang dibutuhkan relatif kecil sehingga risiko kerugian juga dapat ditekan. Kedua, bisnis ini dapat dijalankan dari rumah sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Ketiga, permintaan pasar terhadap ikan cupang cenderung stabil karena didukung oleh komunitas penghobi terus berkembang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, bisnis ikan cupang sangat memungkinkan untuk dijadikan usaha jangka panjang. Kemudian ada pengertian bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan adalah konsep usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konsep ini terdapat 3 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang agar bisnis dapat bertahan dalam waktu yang lama. Apabila salah satu aspek diabaikan, maka keberlangsungan usaha akan terganggu, meskipun secara ekonomi bisnis tersebut terlihat menguntungkan. Kemudian kita lanjut kepada proses ternak ikan cupang. Proses ternak ikan cupang ini dimulai dari pemilihan indukan yang sehat dan berkualitas. Indukan yang baik akan menghasilkan anakan dengan kualitas warna dan bentuk yang lebih baik. Untuk selanjutnya, dilakukan proses pemijahan, yaitu penyatuan indukan jantan dan betina dalam wadah tertentu. Setelah telur menetas, burayak atau anakan ikan perlu dirawat dengan baik sehingga tumbuh menjadi ikan yang siap dijual. Untuk setiap tahapan ini memerlukan perhatian khusus karena sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari usaha ternak. Kemudian yaitu ada keberlanjutan dalam proses ternak.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha, proses ternak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau overbreeding. Produksi yang terlalu dipaksakan dapat menurunkan kualitas ikan dan meningkatkan angka kematian. Selain itu, kualitas genetik indukan juga harus dijaga dengan tidak terus-menerus mengawinkan indukan yang sama. Manajemen siklus produksi yang baik akan membantu menjaga keseimbangan antara jumlah produksi dan kemampuan perawatan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan. Dalam bisnis ini, ikan cupang, pengelolaan lingkungan air sangatlah penting, terutama terkait dengan penggunaan airnya. Air harus dijaga kebersihannya agar ikan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, air bekas pemeliharaan yang tadi sebaiknya tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis ini ikan cupang dapat berjalan tanpa merusak ekosistem sekitar. Yang kemudian ada aspek sosial dalam bisnis. Bisnis yang berkelanjutan juga memberikan manfaat sosial. Dalam bisnis ikan cupang, pelaku usaha dapat melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja atau mitra usaha. Selain itu, pelaku usaha juga dapat berbagi pengetahuan kepada pemula melalui komunitas atau media sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Kemudian ada strategi penjualan berkelanjutan. Strategi penjualan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjual ikan sesuai dengan kualitas yang dimiliki. Kejujuran dalam menjelaskan kondisi ikan kepada konsumen akan meningkatkan kepercayaan pembeli. Penjualan dapat dilakukan secara offline maupun online dengan memanfaatkan platform digital dengan pelayanan yang baik. Konsumen cenderung melakukan pembelian ulang. Kemudian ada tantangan dan solusi. Dalam menjalankan bisnis ini, ikan cupang, terdapat beberapa tantangan seperti risiko kematian ikan, persaingan pasar, dan perubahan permintaan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku usaha perlu memiliki manajemen risiko yang baik, melakukan inovasi produk, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi pasar. Dan untuk kesimpulannya, yaitu sebagai kesimpulan, bisnis ikan cupang ini dapat dijalankan secara berkelanjutan apabila pelaku usaha mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis ini tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.